Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita mengupas tuntas kebenaran tanpa basa-basi. Hari ini kita punya berita yang sejujurnya lebih mirip komedi daripada berita olahraga. Sebuah dagelan internasional yang lagi-lagi, dan saya katakan lagi-lagi, diperankan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FM. Siapkan kopi Anda, karena cerita ini akan membuat Anda geleng-geleng kepala. Keputusan pengecut di detik terakhir Malaysia lagi-lagi bikin malu Asia Tenggara. Dunia sepak bola Asia Tengah dan Tenggara dikejutkan oleh sebuah manuver yang tidak bisa disebut lain selain pengecut. Federasi Sepak Bola Malaysia, FM, dengan segala drama yang menyertainya, secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari turnamen Piala CAFA Federasi Sepak Bola Asia Tengah 2025. Keputusan ini diambil di detik-detik terakhir setelah sebelumnya mereka begitu pongah dan percaya diri akan berpartisipasi. Breaking news, Malaysia tarik diri dari Piala CAFA. Apa benda ni weh? Serius guys, abang hampa gila kerana antara semua pertandingan yang Harimau Melaya join, inilah satu-satunya yang aku dah tengok. Lebih-lebih lagi dengan momentum revolusi Harimau Melaya yang tengah buat orang ketar-ketir. Menurut kenyataan rasmi FAM, tarikh baru kejohanan CAFA dari 29 Ogos hingga 8 September berada di luar kalender FIFA. Dan Harimau Melaya jangan risau, seperti biasa abang ada penyelesaian. Angkat telefon, kontak Eric Thohir, kasih setting sparring dengan timnas Indonesia ke pertandingan Tri Nation. Bolehlah kita tengok siapa yang ketar-ketir. Setuju dengan abang? Indonesia jangan ketar-ketir. Ketar-ketir apanya? Kalian yang nggak tahu peraturan. Jadi buat para netizen Malaysia, kalau kalian masih ngeyel berarti kalian punya kelainan. Padahal sudah gua jelaskan di video-video sebelumnya, kalau Piala CAFA nggak masuk kalender FIFA dan klub nggak akan mengizinkan pemain-pemain ini bergabung dengan timnas Malaysia. Tapi netizen Malaysia ini, wah batu keras kepala guys, diizinkanlah, bakal memperkuat skuad Harimau Malaya lah. Susah netizen Malaysia kalau dikasih tahu informasi yang benar. Mereka ini terang-terangan menolak fakta guys. Mereka ini lebih seneng kalau dibohongin sama konten kreator mereka. Nggak habis pikir gua memang. Jadi begini, ya negara entah berentah, yang sepak bolanya juga entah berentah, timnasnya ya tiba-tiba mau ikut Piala CAFA dan menolak Indonesia dan akhirnya mengundurkan diri. Ya penyebabnya cuma satu sebenarnya, mereka takut kalah. Karena yang mereka incar itu sebenarnya adalah peringkat FIFA. Karena kalau menang di sana peringkat FIFA-nya itu cukup tinggi naiknya. Nah justru CAFA ini tidak ada masuk dalam kalender FIFA, jadi mereka menarik diri. Ya itu alasannya mereka. Jadi sebenarnya mereka yang takut kalah. Itulah mereka tuh pecundang dan ya tidak lebih bagus dari timnas Indonesia. Sebenarnya seperti itu mereka. Jangan marah-marah teman-teman dari Malaysia, itu fakta. Aduh, aku tak tahu nak cakap apa lah kan dengan FAM ni. Bagi aku satu tindakan yang memalukan negara, kau tahu tak? Apabila kau cancel last minute untuk sertai kejohanan CAFA ni sebenarnya. Okey, kenapa aku cakap memalukan negara? Sebab kau buat last minute, bye, suka hati kau je. Dia ibaratkan macam mana tau? Ibaratkan macam orang nak kahwin tau. Orang nak kahwin, kau dah bertunang, lepas tu kau dah set hari dia kau nak kahwin, tiba-tiba last minute kau cancel. Mau bakal pak mentua kau tak marah. Mau pak mentua kau tak mengirap dengan kau. Aduh, hai. Jadi pertanyaannya begini, memangnya sebelum kau tahu kalau itu bukan kalender FIFA, apakah tidak ada riset terlebih dahulu? Apakah tidak ada data atau informasi terlebih dahulu? Ya kan seperti itu. Orang kan kalau mau ikut turnamen kan ada informasinya dulu kan. Apakah ada masuk dalam kalender FIFA atau tidak, ini resmi atau tidak, ya kan? Hadiahnya berapa, ya kan? Aturannya seperti apa? Harusnya kan kita tahu kalau kita mau ikut turnamen. Masa sih negara sekelas Malaysia itu, ya tapi ya mau bagaimana lagi, mereka kan entah berentah. Negara kecil kan. Masa sih mereka tidak tahu kalau itu tidak masuk dalam kalender FIFA gitu. Tapi mengejutkan juga kenapa mereka mengundurkan diri kan begitu. Padahal mereka sudah menolak Indonesia untuk ya, bertanding bermain di pertandingan persahabatan. Ya sekarang tarik diri lagi. Maunya mereka nih apa sebenarnya? Jadi ya kita sebenarnya ya maklumi saja. Karena sepak bola mereka itu ya begitu-begitu saja, begitu heboh sendiri mereka. Pengunduran diri ini bukan hanya sebuah keputusan administratif, ini adalah tamparan telak bagi harga diri mereka sendiri dan sebuah pengakuan tidak langsung bahwa mereka hanyalah macan kertas. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di balik keputusan memalukan ini? Jawabannya akan membuat Anda tercengang. Padahal baru kemarin sore sombongnya minta ampun, tantangan Indonesia ditolak mentah-mentah. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang beberapa bulan yang lalu.
Saat itu, Ketua Umum PSSI kita, Erick Thohir, dengan jantan dan penuh percaya diri melayangkan tantangan terbuka. "Ayo uji nyali," katanya, mengajak timnas Malaysia untuk bertanding dalam sebuah laga persahabatan yang pastinya akan menjadi laga paling panas di Asia Tenggara. Apa jawaban dari seberang? Dengan angkuh mereka menolak. Alasannya? Oh, tentu saja alasan yang dibuat terdengar hebat. Mereka mengatakan ingin fokus mempersiapkan diri untuk Piala CAFA, ingin menjajal kekuatan tim-tim tangguh dari Timur Tengah. Sebuah penolakan yang seolah-olah menempatkan Indonesia di level bawah mereka. Siapa sangka, kesombongan itulah yang kini menjadi bumerang paling menyakitkan bagi wajah mereka sendiri. Lalu apa alasan resmi mereka? Siap-siap tertawa mendengar alasan basi ini. Setelah menolak Indonesia dengan alasan ingin fokus ke Piala CAFA, kini mereka mundur dari turnamen yang sama. Logika macam apa ini? FAM mengeluarkan 1001 dalih untuk menutupi rasa takut mereka. Alasan utamanya, turnamen ini, kata mereka, tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Sungguh sebuah alasan yang sangat klise dan basi. Jika memang itu masalahnya, mengapa tidak dari awal mereka menolak undangan? Mengapa harus menunggu hingga detik-detik terakhir? Alasan lain yang beredar adalah soal logistik dan persiapan tim yang mepet. Sebuah federasi sepak bola profesional berbicara soal logistik di era modern, ini terdengar seperti alasan anak sekolah yang tidak mengerjakan PR. Jelas sekali ini hanyalah asap untuk menutupi api ketakutan yang jauh lebih besar. Tapi kita semua tahu, itu hanya kedok. Inilah kebenaran pahit yang mereka tutupi. Mari kita bongkar kebenarannya, bro. Sumber-sumber terpercaya dan analisis tajam dari berbagai kalangan, bahkan dari internal Malaysia sendiri, sudah mengendus borok yang sebenarnya. Akar masalahnya sederhana, ketakutan. Piala CAFA yang tidak masuk kalender FIFA berarti klub tidak wajib melepas pemainnya. Dan siapa pemain andalan Malaysia selama ini? Tentu saja para pemain naturalisasi bodong mereka. Tanpa agenda resmi FIFA, para pemain naturalisasi rasa Argentina dan dari belahan dunia lain itu tidak bisa dipanggil untuk memperkuat tim. Mereka sadar betul, tanpa legiun asing di dalam skuad, timnas Malaysia hanyalah tim mediocre yang siap menjadi lumbung gol bagi tim-tim Timur Tengah. Mereka takut dibantai sesederhana itu. Fakta ini membuka mata kita semua. Harimau Malaya hanyalah macan ompong tanpa naturalisasi. Inilah tamparan paling keras bagi supporter mereka yang seringkali jemawa. Selama ini mereka berkoar-koar di media sosial merasa level timnasnya sudah meroket. Nyatanya, kekuatan itu semu. Kekuatan itu adalah hasil impor, bukan hasil pembinaan. Tanpa pemain naturalisasi yang prosesnya seringkali dipertanyakan itu, apa daya Harimau Malaya? Mereka tak lebih dari seekor macan ompong yang aumannya saja yang keras, tapi tidak punya taring untuk menggigit. Mereka tidak percaya pada kemampuan pemain lokalnya sendiri. Mundurnya dari Piala CAFA adalah bukti sahih bahwa fondasi sepak bola mereka rapuh dan sangat bergantung pada jalan pintas. Supporter mereka yang seringkali menghina Indonesia, kini bisa apa selain bersembunyi di balik rasa malu? Lucunya, bukan hanya kita yang melihat kejanggalan ini, orang Malaysia sendiri geram. Jangan kira ini hanya analisis sinis dari kita di Indonesia. Media-media dan para pengamat sepak bola di Malaysia sendiri banyak yang mengkritik habis-habisan keputusan FAM ini. Mereka menyebutnya sebagai langkah mundur yang memalukan. Mereka mempertanyakan integritas dan visi dari para pengurus FAM. Keputusan ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa FAM tidak punya rencana jangka panjang dan hanya panik ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa tim mereka lemah tanpa pemain instan. Ini bukan lagi soal rivalitas, ini soal kredibilitas sebuah federasi yang kini berada di titik terendah. Ketika rakyatnya sendiri sudah tidak percaya, apalagi yang bisa mereka banggakan? Sikap ini tentu bertolak belakang 180 derajat dengan Indonesia yang semakin bernyali. Lihatlah perbedaannya. Di saat Malaysia lari terbirit-birit dari tantangan, Indonesia di bawah Erick Thohir dan Shin Tae-yong justru terus mencari lawan-lawan tangguh. Kita tidak takut menantang Argentina sang juara dunia. Kita tidak gentar menghadapi tim-tim kuat Asia. Timnas kita, dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain keturunan berkualitas yang jelas darah Indonesianya, dibangun di atas fondasi mentalitas pejuang. Kita tidak bergantung pada naturalisasi asal comot. Kita membangun sebuah tim dengan kebanggaan dan visi. Perbedaan mentalitas inilah yang akan menentukan siapa yang akan benar-benar menjadi raja di Asia Tenggara di masa depan. Keputusan mundur ini bukan sekadar membatalkan partisipasi. Ini soal harga diri yang terkoyak. Pada akhirnya, mundurnya Malaysia dari Piala CAFA akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu momen paling memalukan dalam sepak bola mereka.
Ini lebih dari sekadar kehilangan kesempatan bertanding. Ini adalah soal kehilangan muka di hadapan Indonesia yang mereka tolak, kehilangan respek dari negara-negara Asia Tengah yang mereka kecewakan, dan yang terpenting, kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Citra sepak bola Malaysia kini terlanjur dicap sebagai penakut yang hanya berani di kandang dan hanya kuat jika dibantu pemain asing, sebuah noda yang akan sulit mereka hapus dalam waktu dekat. Jadi, apa kesimpulannya? Kesombongan berbuah kehinaan. Kesimpulannya sangat jelas. Kesombongan Malaysia saat menolak tantangan Indonesia kini berbalik menjadi kehinaan. Ketakutan mereka untuk bertanding tanpa skuad penuh naturalisasi telah menelanjangi kelemahan fundamental mereka. Mereka boleh saja terus berdalih, tapi publik sepak bola tidak bodoh. Auman Harimau Malaya ternyata tak lebih dari suara rekaman yang diputar saat ada pemain naturalisasinya di lapangan. Tanpa itu, yang tersisa hanyalah keheningan di tengah rasa malu. Jadi pertanyaan terakhir untuk supporter di seberang sana. Masih berani bilang ranking FIFA dan level Asia setelah dagelan ini? Mungkin lebih baik fokus dulu membenahi mental federasi kalian. Bagaimana menurut kalian? Tumpahkan semua unek-unek kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar kebenaran-kebenaran seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.